Saya bertanya soal tanah kita di Makassar, apa sih Pak? Oh baik, kebetulan kita diminta tolong untuk mengurus satu bidang tanah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya kurang lebih jaraknya sekitar 100 meter dari Polda Sulsel. Nah ini kronologi singkatnya bahwa tanah ini dikuasai oleh ahli waris Cabo Pajarang. Jadi dikuasai secara turun-temurun dari neneknya turun ke anaknya, bahkan sekarang udah sampai ke cucunya. Nah, ini persoalannya ini berawal ketika di tahun 2006 ada salah satu pihak dari badan hukum, dia datang kemudian dia mengklaim sebagai pemilik atas tanah itu. Nah, tapi dia datang dari badan hukum, tetapi bukti hak yang dia pakai untuk mengklaim itu hak milik. Nah, kemudian karena tidak terima, akhirnya ahli waris ini melakukan perlawanan. Dilaporkanlah ke waktu itu Polres Makassar Timur. Nah, kemudian dilakukan penyidikan, dan kemudian hasilnya ditemukan bahwa ada alas hak yang dipalsukan, sehingga terbitlah sertifikat itu, yaitu PBB-nya. Nah, sampai di tahun 2008 ketika ditemukan ada pemalsuan ini, diam persoalan ini. Nah, kemudian di tahun 2015 muncul lagi ada satu badan hukum juga, namanya PT Royal Maribu Realty. Dia datang mengklaim dia sebagai pemilik atas tanah itu dengan sertifikat hak guna bangunan. Kalau saya tidak salah ingat, nomornya 21957. Nah, tanah ini terletak di desa di Kelurahan Pai. Nah, sertifikat 21957 Pai lah. Nah, datang dia mengklaim bahwa dia adalah pemiliknya, pemilik sekarang. Nah, dia pengakuannya dia beli dari yayasan yang tadi pertama diklaim, dia mengklaim menggunakan hak milik ini. Nah, tapi ini ada banyak kejanggalan di situ. Ya, karena kita juga pegang bukti sertifikatnya ini, ada kejanggalannya di sertifikat itu. Dasar terbitnya itu hanya dengan surat tanda lapor hilang. Jadi semisalnya saya punya sertifikat, kemudian saya laporkan hilang, kemudian polisi mengeluarkan surat tanda lapor hilang itu, dasarnya itu dijadikan alas hak, diterbitkanlah sertifikat hak guna bangunan ini. Nah, terus yang kedua, kejanggalan yang berikutnya lagi, itu luasnya berubah, menurun. Luasnya dari tadinya awalnya sertifikat hak milik ini, luasannya 21.300 meter, tetapi di sertifikat hak guna bangunan ini dia mengklaim dia beli dari sertifikat hak milik ini, tetapi luasannya berubah jadi 17.000 sekian. Nah, di situ kan muncul pertanyaan di situ, kemana sisanya? Nah, sehingga waktu itu kami melihat bahwa ada kejanggalan di situ, kami mohonkan ke BPN Makassar untuk bisa melakukan pengembalian batas atau di-plotting ulang realnya itu luas tanah ini berapa. Tetapi sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 3 kali kami mohonkan, tidak ada tanggapan sama sekali. Nah, kasus ini juga pernah kami laporkan juga di Bareskrim. Kemudian dari tim Bareskrim melakukan penyelidikan, datang ke Makassar. Nah, setelah itu tiba-tiba dilimpahkan lagi ke Polda Sulsel, dan sampai hari ini kalau tidak salah ingat mau ulang tahun ke-4 laporan polisi ini jalan di tempat juga. 4 tahun kurang lebih. Nah, kemudian kami juga sudah memohonkan ke Kementerian ATR untuk kami meminta digelar. Nah, digelar supaya ini diketahui bahwa prosedur hak yang diberikan dari BPN ke PT Royal Malibu ini sudah sesuai dengan hukum belum. Kami sudah ajukan dari tahun 2022, tetapi sampai sekarang juga tidak ada kabar beritanya. Terakhir bulan Mei kemarin kami juga ajukan untuk minta digelar
supaya sama-sama kita bedah di situ. Ini dasar terbitnya, perolehannya sudah benar atau belum. Tetapi sampai hari ini juga tidak. Kami juga sudah menyerahkan dokumen ke bagian sengketa. Kalau saya tidak salah ingat Dirjen Sengketa ya, itu Pak Sunrijal. Nah itu sudah saya serahkan langsung ke beliau juga. Beliau menjanjikan akan digelar perkara. Sampai dengan hari ini tidak ada. Kami sudah difasilitasi sama Ibu Yuli. Kalau nggak salah beliau itu waktu itu di tahun 2021-2022 itu menjabat sebagai Humas Kementerian ATR, tetapi mental juga. Nah di sini kami hanya mau meminta hal yang sederhana, sama dengan itu sertifikat dikeluarkan dengan cara yang sederhana, hanya berdasarkan tanda lapor kehilangan, itu aja. Kami minta sederhana, ayo kita gelar kembali, minta digelar supaya ini bisa kita pastikan bahwa data yuridisnya, data fisik dari tanah ini adalah benar. Tetapi sampai hari ini sama sekali tidak direspon. Itulah perjuangan kami dari tahun 2021 sampai hari ini. Kami masih terus berjuang, tetapi belum membuahkan hasil yang baik. Untuk melakukan gelar itu syaratnya apa kira-kira Pak? Nah, kami tentunya mengajukan gelar perkara itu juga tidak hanya datang kemudian menyampaikan atau bersurat. Kami berdasarkan legal standingnya ada rinciknya ada keterangan letter C-nya yang menyatakan bahwa itu tanah itu adalah milik dari ahli waris Cabo Pejarang. Itu dikeluarkan oleh Kelurahan Pai. Yang berikut ada sporadik juga. Sporadiknya ini menyatakan bahwa ini tanah secara turun-temurun itu dikuasain dari neneknya atau Cabo Pejarang ini, kemudian turun ke anaknya, kemudian turun ke cucunya. Itu ada semua. Kemudian yang berikut lagi, kami sampai hari ini masih tercatat sebagai peserta wajib pajak tertagih. Nah, jadi tanah itu pajaknya ditagihkan ke kami. Iya. Masih ditagihkan ke kami. Terakhir tahun 2022 itu kami dikirimi surat dari Bapeda dengan di situ ada ancaman bahwa kalau ini tidak dibayar maka KPK akan turun melakukan audit. Ada buktinya kami. Artinya secara hukum legal standing kami jelas. Legal standing kami atas tanah itu jelas. Ada rinciknya, ada keterangan buku C-nya, ada sporadiknya, kami masih juga sebagai wajib pajak terdaftar. Tetapi ya sampai hari ini kami ditagih pajak, tetapi tanahnya dikuasain oleh orang lain. Nah ini negara ini kami nggak tahu ini cara kelolanya bagaimana. Mungkin langkah berikutnya bagaimana Pak Neko? Langkah berikutnya kami akan tetap mendorong Kementerian ATR supaya dilakukan gelar perkara. Nah, karena ya sepengetahuan kami ada juga peraturan menteri yang menyatakan bahwa kementerian itu juga punya hak yang namanya diskresi. Nah, dia berhak menguji kembali produk yang sudah dikeluarkan. Apabila tidak sesuai dengan syarat hukum atau syarat administrasinya tidak terpenuhi, ya dia punya kewenangan untuk membatalkan. Nah, itu yang akan kami kejar terus. Pak Neko, ini kan sekarang mumpung lagi ada pergantian menteri baru. Ya. Arahannya ke Pak Menteri mungkin Pak Neko. Ya, mungkin permintaan kami ke Pak Menteri, besar harapan kami taruh di jabatannya Pak Menteri sekarang. Ya, kami berharap bahwa dengan bergantinya pemimpin, terutama Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi yang boleh main-main. Semua itu harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, ini bagian dari kepentingan rakyat. Kami cuma minta Pak Menteri kasih kami ruang, perintahkan itu jajarannya untuk digelar aja, gelar. Kalau memang kami tidak bisa membuktikan bahwa kami pemilik tanah itu, kami pemilik yang sah, kami akan sembah yang menguasai tanah itu sekarang. Kami sembah sujud sama dia, kami tuhankan dia. Kalau dia bisa membuktikan bahwa perolehannya benar. Jadi
apalagi terakhir Pak, Pak, sudah cukup ya. Ya, mungkin yang terakhir dari kami, ya kami berharap ini negara ini benar-benar memberikan keadilan. Nah, artinya negara lewat pejabat-pejabatnya bekerja itu sesuai dengan kebenarannya, data realnya. Nah, untuk keadilan masyarakat, itu harapan kami. Selamat sore Pak. Selamat Mudah-mudahan sore. kasusnya cepat selesai. Amin. Kami minta doanya Pak itu. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Presiden dan Pak Menteri yang baru. Selamat sore Pak. Sore Pak.